Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Anda mungkin berpikir ngemil kacang sebelum tidur itu sehat kan? Tapi gimana kalau saya bilang camilan yang Anda kira sehat itu justru bisa memicu stroke saat Anda lagi tidur pulas? Hari ini, kita akan bongkar tuntas sebuah klaim yang cukup mengejutkan dari para dokter tentang bahaya yang tersembunyi di balik camilan yang selama ini kita anggap aman. Kedengarannya agak aneh ya, makanan sehat kok malah bikin stroke. Tapi menurut temuan dari Dr. Andi dan seorang spesialis jantung dari Jepang, Dr. Kenji Nakamura, hubungan ini ternyata nyata adanya loh. Terutama bagi mereka yang usianya sudah di atas 60 tahun. Coba kita lihat datanya. 60%. Angka ini bukan angka sembarangan. Ini adalah persentase stroke pada lansia di atas 60 tahun yang terjadi antara jam 2 sampai jam 6 pagi. Bisa dibilang, ini adalah jam-jam rawan saat tubuh kita berada di posisi paling rentan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa? Apa penyebabnya? Ternyata pelakunya bukan makanan cepat saji atau gorengan. Ironisnya, pemicunya justru adalah 5 jenis kacang yang sering kita makan dengan niat untuk hidup sehat. Kuncinya ada di 3 hal: waktu makan yang salah, jumlah yang salah, dan cara penyajian yang salah. Mari kita mulai bedah satu persatu. Dimulai dari yang paling populer, almond. Oke, yang pertama adalah almond. Kita semua tahu reputasinya. Superfood, penuh vitamin E, serat, lemak baik, banyak banget yang menganggapnya sebagai cemilan sempurna untuk menjaga kesehatan jantung. Tapi, disinilah jebakannya dimulai. Nah, disinilah kontradiksinya. Di satu sisi, kita percaya almond itu menyehatkan jantung. Tapi di sisi lain, para ahli justru memperingatkan bahwa bagi lansia, almond bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah di otak. Loh, kok bisa makanan sehat ini jadi berbahaya? Jawabannya ada pada satu senyawa kimia alami di dalamnya. Senyawa ini namanya oksalat. Coba bayangkan oksalat ini seperti magnet super kecil yang beredar di darah Anda dan tugasnya menarik kalsium. Waktu ginjal kita masih muda dan kuat, kelebihan oksalat ini gampang banget dibuang. Tapi pada lansia, fungsi ginjal di malam hari melambat. Akhirnya, oksalat dan kalsium ini menumpuk, membentuk plak keras di pembuluh darah, mirip seperti kerak kapur di pipa air. Proses inilah yang disebut kalsifikasi. Kisah dari Pak Wiryawan ini jadi pengingat yang cukup menyentuh ya. Niat baik saja ternyata nggak cukup. Waktu dan kondisi tubuh itu memegang peranan penting. Itu tadi bahaya pertama, penumpukan mineral. Bahaya kedua datang dari sesuatu yang jauh lebih kita kenal, garam. Sekarang kita bahas kacang mete. Siapa sih yang nggak suka teksturnya yang lembut dan rasanya yang gurih itu? Banyak orang beralih ke mete panggang sebagai alternatif keripik yang katanya lebih sehat. Tapi justru disitulah masalahnya muncul. Jadi, bahayanya di sini sebenarnya bukan pada kacang metenya, tapi pada cara penyajiannya yang paling umum kita temui. Coba bayangkan arteri kita itu seperti selang air. Waktu masih baru, selangnya fleksibel. Tapi seiring waktu, selang itu jadi kaku. Nah, lonjakan tekanan darah tiba-tiba di malam hari akibat garam ini, itu ibarat kita menyalakan keran air bertekanan super tinggi ke selang yang sudah tua dan rapuh. Ini bisa berakibat fatal. Kisah Ibu Sumarni menunjukkan bahwa dampaknya itu nggak selalu berupa stroke yang dahsyat. Kadang, dampaknya itu seperti pencuri senyap yang perlahan-lahan merampas keseimbangan, kepercayaan diri, dan pada akhirnya kemandirian kita. Sesuatu yang sangat kita hargai. Oke, dari bahaya garam tambahan, kita beralih ke bahaya yang datang dari dalam kacangnya sendiri, yaitu lemak. Dan kalau kita bicara soal kacang dengan lemak yang mewah, pasti yang terlintas adalah kacang macadamia. Kita sering banget kan dengar soal lemak baik, dan macadamia ini bisa dibilang rajanya. Rasanya yang kaya dan mirip mentega itu membuatnya terasa seperti makanan sehat yang memanjakan lidah. Tapi, disinilah letak tipuannya, ternyata nggak semua lemak baik itu sama, terutama kalau dikonsumsi berlebihan di malam hari. Jadi begini, masalahnya adalah macadamia ini kalorinya sangat padat tapi seratnya rendah. Saat Anda memakannya di malam hari, tubuh yang sedang istirahat nggak akan membakar lemak ini jadi energi. Sebaliknya, lemak ini diubah menjadi kolesterol jahat atau LDL yang pelan-pelan menumpuk di arteri otak dan mempersempit jalur aliran darah. Kisah Pak Surya ini jadi pelajaran penting, harga mahal itu nggak selalu sama dengan sehat. Terkadang kita justru membayar mahal untuk makanan yang akhirnya merampas hal paling berharga yang kita punya, kemandirian. Nah, sekarang gimana kalau camilan sehat Anda justru membatalkan efektivitas obat yang Anda minum? Mari kita lihat pistachio. Camilan yang ringan, warnanya menarik, sering ada di dalam trail mix atau bahkan disajikan di pesawat. Kelihatannya tidak berbahaya kan?
Nah, bagi jutaan lansia yang setiap hari bergantung pada obat tekanan darah, risiko ini sangat nyata dan berbahaya. Camilan yang mereka kira kaya antioksidan ini ternyata bisa jadi musuh tersembunyi bagi pengobatan mereka. Ini ibaratnya seperti kita lagi berusaha memadamkan api, tapi sambil terus menyiramkan bensin. Obat hipertensi itu bekerja untuk menurunkan tekanan darah, tapi natrium tinggi dari pistachio asin justru menaikkannya. Keduanya saling bertarung di dalam tubuh Anda saat Anda tidur, dan seringnya natriumlah yang menang. Kisah Ibu Murtini ini jadi peringatan yang sangat keras. Musuh itu nggak selalu terlihat jelas. Kadang, ia bersembunyi di dalam garam yang kita kira sepele. Pelaku terakhir kita bahkan lebih licik lagi, karena ia bersembunyi di dalam produk olahan yang kita anggap sangat aman. Ya, pelaku terakhir kita bukanlah kacang utuh, melainkan salah satu bahan pokok di dapur yang kita semua suka karena teksturnya yang lembut. Selai kacang. Coba perhatikan ini. Di dalam 1 sendok selai kacang komersial, seringkali tersembunyi 3 musuh utama otak kita. Gula tambahan, garam tersembunyi, dan lemak olahan. Bahkan di produk yang punya label alami sekalipun. Kombinasi ini seperti serangan 3 arah ke pembuluh darah kita. Kisah Pak Ahmad Fauzi adalah bukti nyata. Cemilan yang rasanya paling nyaman dan aman, ternyata bisa jadi bom waktu. Inilah alasannya kenapa membaca label bahan itu hukumnya wajib. Bukan cuma lihat kalori, tapi cari ada gula tambahan atau tidak, berapa kandungan natriumnya, dan waspadai kata-kata seperti minyak terhidrogenasi. Itu nama lain untuk lemak olahan yang berbahaya. Oke, jadi sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih makan semua kacang ini di malam hari jadi sangat berbahaya, khususnya bagi lansia? Jawabannya ada pada bagaimana tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Ini seperti sebuah badai yang sempurna di dalam tubuh. Pertama, fungsi ginjal dan hati melambat di malam hari. Jadi zat-zat seperti natrium dan oksalat tidak tersaring dengan efisien. Kedua, arteri kita seiring bertambahnya usia menjadi lebih kaku, seperti karet yang kehilangan elastisitasnya. Nah, kombinasi dari proses pembersihan yang lambat dan arteri yang kaku, inilah yang mengubah camilan kecil menjadi pemicu stroke saat tubuh kita sedang tidak berdaya dalam tidur. Setelah mendengar semua risiko ini, mungkin Anda jadi sedikit khawatir ya. Tapi kabar baiknya adalah solusinya itu tidak rumit atau mahal kok. Ini bukan soal membeli suplemen ajaib, tapi tentang kembali membuat pilihan yang cerdas dan sederhana, seperti yang akan kita lihat sekarang. Coba lihat rencana sederhana ini. Pagi hari adalah waktunya bahan bakar otak seperti telur dan alpukat. Siang hari untuk energi yang stabil dari sup lentil dan ikan. Dan yang paling penting, makan malam lebih awal, sebelum jam 7 dengan makanan yang mudah dicerna seperti ubi dan sayuran kukus. Tujuannya adalah membiarkan tubuh beristirahat total di malam hari, bukan malah bekerja keras mencerna makanan berat. Hasil yang didapat Ibu Mini hanya dalam 5 minggu itu luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil yang konsisten bisa memberikan hasil yang besar. Penyembuhan sejati itu seringkali bukan ditemukan pada hal-hal yang rumit, tapi pada kesederhanaan dan kembali ke alam. Kita sudah membahas sainsnya, risikonya, dan juga solusinya. Tapi pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu pemikiran yang sangat sederhana. Satu pesan inti dari para dokter yang merangkum segalanya. Otak Anda mendengarkan setiap gigitan yang Anda makan. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah kebenaran biologis. Ini bukan tentang menakut-nakuti, tapi tentang menjadi lebih waspada. Jadi, malam ini, saat Anda memilih camilan, coba tanyakan pada diri sendiri, pesan apa yang ingin Anda kirimkan ke otak Anda? Karena kesehatan Anda di masa depan sedang mendengarkan jawaban Anda.